Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf udah mengganggu waktunya dan terima kasih sudah berkeluangan waktu untuk kami wawancara ini. Di sini kami dari Universitas Muhammadiyah Bandung dan kita berangkat juga dari Prodi Manajemen, ingin menanyakan beberapa hal penting terkait kepribadian Bapak sendiri dan untuk usaha yang sudah Bapak untuk saya sendiri, nama saya Marsha Talita Arido. Dan saya Nevin Alexi. Saya Irawati. Selanjutnya perkenalan narasumber dulu. Silakan. Iya. Perkenalkan, nama saya Rizky Nugraha, biasa dipanggil Rizky. Terus saya salah satu owner dari Bakso Sejahtera. Pendidikan terakhir saya S1. Terima kasih. Langsung mulai aja. Baik. Dari siapa dulu? Mungkin langsung ke pertanyaan ya. Boleh dari Naila? Pertanyaan pertama, bagaimana awal mula Bapak memulai ide usaha Bakso Sejahtera ini? Jadi awal mula si Bakso Sejahtera sendiri, kami itu ada 4 owner di Bakso Sejahtera ini. Jadi sebenarnya kami melihat peluang usaha bakso yang selalu ada peminatnya gitu, nggak ada matinya. Kalau usaha bakso mau makan pagi ada, siang ada, malam juga ada gitu ya. Dan sebetulnya Bakso Sejahtera ini bukan usaha pertama kami semua gitu. Jadi saya dengan partner saya ada namanya Pak Pugu gitu ya, punya bisnis lain kayak seperti bubur pelana dan bakmi emong bebek waras gitu ya. Dan partner saya yang satunya lagi suami istri gitu ya, Hafiz dan Hani, itu juga punya bisnis lain gitu ya, bisnis mie di Cianjur. Nah, kemudian itu berawal dari kami bikin usaha bareng di Cimahi, namanya Bakmian. Kita kolaborasi gitu ya, bakmi emong dan punya bakmi di Cianjur, jadinya di Cimahi Bakmian. Habis itu karena penjualannya menurun, kita juga mau ekspansi di Bandung, jual apa ya yang rame gitu ya. Ternyata pas lebaran, momennya memang habis lebaran, dilihat tuh yang paling rame bakso. Pada tahu sendiri ya gitu ya, kalau jualan bakso di lebaran tuh panen banget gitu. Nah, sehingga kepikiran kita memang jualan bakso seperti itu. Oke, mungkin motivasi pertama tuh dilihat dari pas lebaran ya, hektik-hektiknya gitu. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak membangun penguatan usaha yang ditekuni? Oke, pasti yang pertama belajar dari yang pernah bisnis serupa gitu ya, sejenis. Jadi saya gitu dengan partner saya dan Hafiz dengan istrinya juga itu kita belajar dari orang yang sudah melakukan bisnis serupa. Jadi kita bertanya kepada yang sudah punya bakso gitu ya. Kebetulan memang salah satu partner kita Pak Puguh itu bisnis orang tuanya di bidang bakso enggal. Jadi ya kita juga bertanya gimana usaha bakso ini tuh gitu ya, cara bikin gitu kan, terus tuh produksinya seperti apa, terus jualannya seperti apa, kuat atau enggak produknya, dan demand-nya gimana, kenceng apa enggak. Kita juga bertanya ke penjual bakso, ngeliat juga ya, ngeliat tukang bakso yang lain teh gimana gitu. Oh seperti itu. Terus ya kita juga ikut-ikut kelas bisnis supaya nggak hanya cuman buka doang. Kalau buka doang mah gampang sebenarnya kan. Yang pasti mempertahankan bisnisnya itu ya. Kita belajar terus sebenarnya seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya, itu membangun penguatan usaha yang Bapak sendiri tekuni. Nah, mungkin buat pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih cara mengembangkan usaha yang telah Bapak tekuni dan seberapa inisiatif? Oke, untuk itu kita mengembangkannya dengan membuka brand baru. Jadi selain ada Bakso Sejahtera, kita juga ada baru di Antapani, ada namanya Seblak Mama Acim. Kita juga ada di Cianjur, kita ngembangin ke nasi ayam, namanya Ayam Mirasa gitu ya. Ya sebentar lagi kita juga mau bikin brand bubur baru lagi. Terus kita juga bikin cabang baru. Terakhir di bulan Desember kemarin kita buka cabang 2 cabang langsung. Pertama di Suci, di dekat usaha peci Iming
Itu yang satu, yang kedua kita buka di Kopo Pasar Segar TKI. Dan kita juga memang setiap 3 bulan sekali pengembangannya bikin produk baru. Kayak misalkan bakso, kita bikin bakso keju gitu ya. Terus kita bikin topping yang baru, babat dan lain-lain seperti itu. Itu mungkin buat pengembangannya tuh tiap bulan ada aja gitu yang beda. Betul. Kemudian untuk membangun kepercayaan diri dan membuat usaha yang ditekuni itu bagaimana? Mungkin karena ngelihat yang lain juga bisa, masa kita juga nggak bisa gitu kan. Ya pikirannya seperti yang lain tuh bisa lo buat seperti gini gitu. Secara logika kita sama manusia harusnya bisa. Ya kita dicoba dulu aja yang pasti yang pertama, dan ya sisanya hasilnya ya tawakal aja seperti itu. Pada selanjutnya, bagaimana menerapkan nilai-nilai Islami dari usaha yang Bapak jalankan? Oke. Pertama sebenarnya ya kita ditanamkan dengan perlahan ya nilai-nilai Islami. Mungkin yang pasti dimulai dulu dari pemiliknya dulu gitu ya. Nilai Islami apa yang misalkan yang akan kita pegang, terus itu ya akan kita juga, karena kan kalau misalkan kita udah punya karyawan dan lain-lain, itu udah beda lagi permainan bisnisnya. Itu sudah berarti bukan hanya kita yang sering stay di sana, ataupun mungkin kita nggak sering stay di sana. Ya itu nilai-nilai Islamnya kita harus tanamkan, misalkan selalu ramah kepada konsumen, misalkan. Apalagi yang misalkan pegang kasir, selalu pegang yang saya infokan ke anak-anak, kalau kalian perlu uang misalkan, gak usah kalian ngambil dari kasir, ngambil bener-bener ngambil nyuri gitu. 100.000 buat kalian itu mungkin efeknya akan kerasa nanti gitu. Dibandingkan gitu kalian minjem saja ke saya gitu. Kalau darurat banget gitu. Ya jangan sampai mencuri 100.000, nama baik kalian udah hancur, seperti itu sih. Gitu kan. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa konsisten menunjukkan sikap disiplin diri, jujur, dan amanah dalam transaksi di usaha yang Bapak tekuni? Oke, sebenarnya ini naik turun sih sebenarnya ya, untuk konsisten disiplin, jujur dan amanah ini gitu kan. Karena ya mungkin namanya manusia sering kadang ya moodnya sedang naik gitu ya, kadang turun juga, tapi ya karena kita sudah nyebur gitunya, ya berusaha saja, bismillah, tekunin. Mudah-mudahan ya Allah juga ya membantu kita gitunya, memudahkan, melancarkan ataupun menguatkan kita dalam berusaha. Oke, lanjut, berapa persen keputusan yang diambil untuk mempertimbangkan nilai-nilai Islam seperti hukum Islam itu kayak halal, makruh dan lain sebagainya di usaha yang Bapak tekuni? Oke, pengennya mah 100%, betul kan? Cuman ya saya mengakui bahwa memang masih banyak kekurangan gitu. Tapi alhamdulillah si Bakso Sejahtera ini kita sudah punya sertifikat halal. Terus tuh kita juga untuk ekspansi kayak buka-buka cabang gitu, kita nggak pakai modal bank. Kita lebih pakai investor, dan itu akadnya memang mudharabah, sistem bagi hasil. Jadi ya insya Allah gitu ya, dia pengennya mah berkah gitunya gitu. Ya. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan sedikit mengenai keluarga. Di sini bagaimana hubungan keluarga Bapak sendiri terhadap ide usaha yang ditekuni dan berapa kali dalam usaha? Oke. Alhamdulillah keluarga tuh mendukung sekali, dan memang yang paling dipegang prinsipnya itu adalah bisnisnya itu halal. Memang tidak merugikan orang lain, didapat dengan halal, diusahakan dengan halal, dan juga memang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan banyak orang lah seperti itu. Kalau dibilang berapa kali ya sulit untuk dibicarakan gitu ya, tapi ya alhamdulillah sering sih dari keluarga. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dukungan materi dan material dari keluarga terhadap usaha yang ditekuni? Lalu seberapa sering dinikmati? Oke, alhamdulillah untuk dukungan dari orang tua banyak gitu ya. Salah satunya mungkin kalau urusan materi gitu kan, salah satu investor kita adalah orang tua kita sendiri gitu. Jadi kita buka itu investornya orang tua, dan bagi hasil benar-benar real, bagi hasil nggak cuma minjem doang nggak dibalikin ya, nggak, kita memang sudah ada pembagiannya gitu setiap bulannya, seperti itu. Selanjutnya, adakah pemahaman nilai-nilai Islami yang diberikan keluarga pada usaha yang ditekuni? Jika ada, seberapa sering?
Oke, yang pemahaman dari keluarga gitu yang ditekankan untuk bisnis ini, yang pertama jujur dalam bisnis gitu ya, tidak boleh menipu. Pertama misalkan karena kita bisnisnya itu barengan, partneran, kita tidak boleh menipu partner ataupun menipu konsumen. Misalkan kalau kita jual bakso, ya bakso menggunakan bahan yang baik gitu kan, tidak menggunakan bahan yang misalkan yang tidak baik. Terus tuh kita juga tidak, misalkan kalau konsumen barangnya ketinggalan gitu kan, kita balikin karena di itu tuh udah dibayar sama konsumen. Kita usahakan bahwa si makanannya benar-benar ya dibalikin lagi konsumen. Ataupun misalkan kalau misalkan makanannya itu misalkan dikatakan ada basi misalkan, kita ganti lagi. Benar kita ganti, kita balikin lagi ke tempat konsumennya. Seperti itu. Oke, mungkin barusan telah dijelaskan mengenai hubungan dengan keluarga ya. Oke. Lanjut saja ke pendidikan, Pak. Nah, di sini bagaimana riwayat pendidikan dengan hubungan usaha yang Bapak tekuni dan seberapa penting sih? Oke, alhamdulillah memang nyambung dengan pendidikan yang saya lakukan sebelumnya. Memang sebelumnya pendidikan S1 saya tuh bisnis kewirausahaan. Jadi alhamdulillah nyambung gitu ya. Dan menurut saya memang penting satu gitu kan. Itu berhubungan dengan pola pikir. Maksudnya kalau kita udah tahu gitu kan, ternyata bisnis itu seperti ini dan seperti itu gitu kan. Setidaknya kita ada basic, nggak shopping pas terjun gitu kan. Walaupun shocknya masih ada, tetap nggak mungkin enggak gitu kan, namanya hidup gitu kan. Yang kedua, kita juga dari kuliah gitu kan, dari pendidikan sebelumnya, kita jadi ada relasi gitu kan sama teman-teman gitu kan. Ada relasi baik supplier, kita enak kalau udah teman kenal kan, tinggal kita info aja kita lagi butuh supplier daging sapi nih, siapa yang punya gitu kan. Ataupun buat pengembangan bisnis, saya juga pernah share bahwa Sejahtera ini mau buka cabang baru, kira-kira siapa yang mau join jadi investor, seperti gitu. Kemudian apakah dari Bapak sendiri ada keinginan untuk melakukan update atau upgrade ke ilmuwan sesuai dengan usaha yang ditekuni gitu? Oke. Terus semisalnya ada, seberapa rutin? Ada dan memang harus wajib gitu ya, kalau nggak update untuk sekarang yang memang repot gitu ya. Dan seberapa sering ya, setiap hari harus belajar, karena tiap hari itu pasti masalah selalu ada, baik masalah operasional gitu ya, dari kru misalkan tiba-tiba masalah yang belum pernah terjadi, jol-jol terjadi gitu kan. Terus masalah juga misalkan keuangan, tiba-tiba keuangan kita buat pembelanjaan, kita udah budgeting selama minggu ini harusnya habis segini, tiba-tiba melebihi budget gitu kan. Terus tuh misalkan dari segi marketing juga kita harus belajar, ternyata untuk sekarang supaya rame atau apa tuh memang harus viral, sudah viral gitu, seperti itu sih. Jadi penting banget. Marketing itu benar-benar penting ya. Sangat-sangat penting. Berapa persen dari total yang dikerjakan dari hasil belajar? Oke, ini masih sedikit sebenarnya, masih di bawah 50%. Jadi belajar apa gitunya, ternyata prakteknya tuh memang butuh ini lagi gitu ya, effort lagi, jujur sih sebenarnya. Tapi ya saya tetap masih berusaha gitu ya. Semangat saya masih tinggi, masih pengen belajar gitu kan, masih pengen menerapkan supaya ya bisnisnya tuh ya nggak pasrah gitu ya. Maksudnya teh ya karena udah terjun segini ya harus bener-bener all out gitu, seperti itu. Selanjutnya, seberapa paham mengintegrasikan ilmu agama dengan pendidikan sesuai usaha yang Bapak tekuni? Oke, ini alhamdulillah sebenarnya paham. Tapi untuk pengaplikasikannya memang masih sedikit gitu kan. Karena memang banyak pisan gitu yang harus diterapkan gitu kan dari agama misalkan. Bahkan pernah dengar nggak cerita tentang kalau kamu pengen bayar karyawan, jangan sampai keringatnya tuh kering. Belum, mungkin ada yang pernah dengar. Itu kan Nabi bilang seperti itu. Tapi kan di saya juga rada repot. Maksud itu bayar jadi harian. Sedangkan sesuai dengan ya ketentuan perusahaan dan lain-lain, kita bayarnya jadi bulanan. Normal di yang lain. Tapi kan secara agama ada yang seperti gitu. Itu lebih baik malah. Nah, seperti itu memang masih sedikit sih yang bisa diaplikasikan gitu, seperti itu.
Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kita dengan prestasi ya. Sudah berjalan berapa lama sih usaha yang ditekuni? Untuk bakso sejahtera sendiri itu udah sampai 2 sampai 3 tahunan. 2 sampai 3 tahunan berarti. Iya. Kemudian seberapa konsisten dalam mencapai target usaha? Cukup konsisten karena ya salah satu target usaha kita memang ada satu outlet itu harus penjualannya per hari harus berapa gitu ya, per bulan harus dapat berapa. Setiap kita misalkan buka outlet kita juga evaluasi setiap per 3 bulan. Misal kalau misalkan tidak bisa memenuhi target kita tutup seperti itu. Berapa jumlah prestasi usaha yang dapat dari Oke, kalau prestasi oke. Untuk ini dari dinas sama lembaga swasta belum ada ya, kita belum dapat prestasi apapun. selanjutnya, dari yang sudah dilakukan, seberapa persen dalam pencapaian target usaha yang ditekuni? Oke, kalau misalkan dihubungkan dengan dari target kita pencapaian dari dinas dan swasta memang 0% sih. Kita nggak ada target ke sana sih. Seperti itu. Baik, langsung seberapa sering menggunakan teknologi yang ditetapkan dalam capaian usaha yang ditekuni? Oke, untuk teknologi yang memang kita terapkan gitu ya, kita pertama untuk supaya lebih dikenal oleh masyarakat, kita benar-benar memakai medsos TikTok gitu kan, kita pakai influencer juga untuk absen karyawan, payroll gaji, kita pakai aplikasi Hasmikro dan Talenta gitu kan. Kita juga menggunakan POS franchise untuk pembayaran transaksi dine-in dan online, juga untuk distribusi barang dari supplier, gudang, sama outlet semuanya biar terintegrasi gitu. Lanjut. Kemudian bagaimana Bapak sendiri membangun kepercayaan networking usaha yang sudah Bapak sendiri? Oke, sebenarnya networking itu ya dari teman ke teman di lingkungan kita. Biasanya kalau misalkan dia usaha apa, dia pasti teman-temannya juga biasanya banyak dari usaha sejenis, misalkan jenis kuliner semua gitu ya. Ataupun kita ikutin kelas-kelas bisnis gitu. Dari kelas-kelas bisnis kita atau mentoring atau misalkan ikut event bisnis gitu ya, kita juga dari sana sih biasanya. Bahkan mungkin saya juga dari teman saya asosiasi komunitas gitu ya, dari dia supplier tahu, akhirnya saya dapat info dari dia rekanan networking yang lain, seperti itu sih. Seberapa influence Bapak dalam menjaga komunitas dengan relasi Cukup sering, apalagi yang berhubungan dengan bisnis saya gitu ya, terutama yang berhubungan dengan pihak ketiga, supplier ataupun dengan aplikasi yang kita gunakan, sering banget. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana membangun kepercayaan networking usaha yang ditekuni? Oke, yang pertama ya jujur, amanah, dan ya asas kebutuhan saling menguntungkan gitu ya. Jadi kita butuhnya apa, dia butuhnya apa, oke kita jaga dengan baik, dan memang keterbukaan sih yang pasti, bahwa kalau kita misalkan dari networking kita bisnis bareng gitunya, misalkan supplier dengan supplier, kita dari awal pahit-pahitan, kalau misalkan ini barang misalkan maaf basi misalkan bisa ditukar enggak, ya kita dari awal sudah pahit-pahitan, kalau oke kita jalankan gitu sih. Seberapa sering terlibat dalam komunitas untuk mendukung usaha yang ditekuni? Alhamdulillah cukup sering sih. Kebetulan saya tergabung dalam Asosiasi Kafe dan Restoran Jabar. Jadi memang saya berkecimpung di dunia restoran dan kafe gitu ya. Dan memang tiap bulan juga selalu ada acara gitu ya. Kayak namanya tuh warung kopi gitu ya. Warung kopi itu ngobrol, salah satu owner usaha yang sedang rame gitu ya, itu sharing tentang bisnisnya, sama berbagi juga tips-tips supaya permasalahan yang sedang terjadi apa, seperti itu. Kemudian untuk dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, berapa kali dalam menjalin komunikasi dengan relasi atau lupa? 2 tahun terakhir ya sering banget sih pasti, nggak mungkin nggak sih, seperti itu.
Untuk Bali Sejahtera ini lo pernah diliput oleh media? Pernah media nasional CNN. Bagaimana awal mula bisa menjalin relasi itu? Oke, pertama ya tadi saya bilang bahwa untuk sekarang memang viral itu diperlukan gitu kan. Salah satu strategi kita memang bekerja sama gitu kan, diliput oleh influencer. Ternyata salah satu video kita mungkin yang di outlet viral ngebahas sesuatu, akhirnya mungkin ini sama media tertarik, akhirnya mereka meliput kita juga seperti itu. Ke pertanyaan berikutnya, apakah usaha yang ditekuni pernah terlibat dalam sebuah event lokal atau nasional? Oke, pernah. Jadi outlet kita ada yang di Cianjur juga. Kebetulan dulu tuh pernah ulang tahun kota Cianjur. Kita ikut meramaikan sebagai tenan bazar di acara hari ulang tahunnya kota Cianjur. Seperti itu. Baik, lanjut, seberapa aktif partisipasi dalam suatu acara atau event dalam 1 tahun terakhir? Oke, sebenarnya kita tidak terlalu aktif sih ikutin acara event-event seperti itu. Kita memang lebih aktifnya di sosial media, TikTok, dan bekerja sama dengan influencer kuliner gitu. Seperti itu. Dibandingkan kita ikutan event bazar dan lain-lain sebenarnya. Baik, untuk Bapak sendiri, apa yang dirasakan gitu ketika usaha yang sudah lama ditekuni ini, kemudian bisa mengikuti kita Ya biasa aja sih sebenarnya mah, tidak ada perasaan khusus, cuman ya alhamdulillah bisa support saja gitunya, bahwa ya senang bahwa bisa ikut dalam acara yang salah satunya tadi ikut tuh ulang tahunnya kota Cianjur seperti itu. Poinnya selanjutnya itu kan itu kenapa sejahtera inovasi apa yang dikembangkan pada event tersebut? Boleh? Inovasi apa yang dikembangkan pada event tersebut dan berapa bentuk inovasi? Oh, oke. Jadi inovasi kita itu kita bikin namanya tagline-nya bakso muncrat. Jadi benar-benar bakso yang dalamnya tuh nggak bocor, ketika dibelah muncrat keluar minyak dari lemak gitu ya, lemak dan daging cincang. Kenapa penting pisan? Karena ya supaya beda dengan bakso-bakso yang lain, seperti itu sebagai pembeda. Pertanyaan selanjutnya, berapa persen yang dipilih berdasarkan prinsip etika dan keberkahan? Berapa persen yang ikut dengan prinsip etika dan keberkahan? Ya pengennya 100% ya, karena saya belajar sih supaya bahwa ya biar bisnis berkah gitu. Kalau berkah ya pasti manfaat baik diri sendiri, keluarga, konsumen ataupun yang ikut sama kita seperti itu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah tenaga kerja yang diciptakan oleh usaha yang Bapak tekuni? Untuk sekarang alhamdulillah sepertinya lebih dari 50 orang. Lebih dari 50. kemudian berapa jumlah tenaga kerja yang diciptakan oleh usaha tenaga kerjanya sudah berapa jumlah tenaga kerja yang diciptakan oleh usaha yang Bapak? Tadi udah. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Tadi 50 orang sih. Oh. Kemudian seberapa penting peran kontribusi upaya keberlanjutan usaha? Oke, sangat penting sih karena usaha ini udah melibatkan banyak orang. Jadi lahan rezeki banyak orang gitu. Jadi kita juga berupaya benar-benar gitu supaya usaha ini lanjut terus gitunya. Bukan hanya bikin tutup, enggak. Kita usahakan dan kita juga memang kalaupun ada yang tutup outlet kita ya saya juga enggak bahwa ada yang tutup ya beberapa yang masih bagus orang-orangnya kita alihkan ke outlet yang lain sebenarnya seperti itu. Berapa konsisten dalam praktik usaha? Berapa konsisten dalam praktik usaha yang terkini bebas dari praktik yang bertentangan dengan pelayanan usaha? Oke, kita diusahakan sih konsistennya, maksudnya memang biar terus berkah dan bermanfaat bagi banyak orang gitu kan. Walaupun memang masih banyak kekurangan sih sebenarnya, tapi tetap kita usahakan. Selanjutnya, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dengan usaha yang ditekuni? Oke, kalau untuk perhubungan masyarakat biasanya kami setiap Jumat itu
ada Jumat Berkah. Jadi kami ke lingkungan sekitar memberikan bakso gratis buat masyarakat, gitu, buat tetangga-tetangga sekitar outlet seperti itu. Baik, berapa kali dalam 1 tahun terakhir memberikan gift produk atau jasa usaha yang ditekuni pada masyarakat sekitar? Setiap Jumat aja berarti. Jadi sebulan 4 kali ya, kali berarti kali bulan 12 48. Berkat. Kemudian seberapa sering sumbangsi atau produk usaha yang dibeli pada daerah terpencil atau terbelakang dan tertinggal. Oke, untuk ini kita belum ada sih. Selain selanjutnya, adakah jakat penghasilan yang dikeluarkan oleh orang untuk dan berapa persen? Insya Allah ada, ya kita sesuaikan sesuai dengan 2,5%. Pertanyaan selanjutnya dan terakhir, penyaluran zakat dititipkan lembaga zakat infak dan sedekah atau langsung kepada penerima manfaat? Kita titipkan ke penyalur. Mungkin pertanyaan dari kita sudah dicukupkan. Ya. Baik. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada Bapak Rizky ya, Siap. selaku owner, dan mungkin sekian juga dari kami. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.